Tahukah kalian, sebelum menjadi negara komunis seperti sekarang ini, Rusia atau Uni Soviet dulunya adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Romanov. Dinasti ini berkuasa sejak tahun 1613 Masehi atau selama 300 tahun lamanya. Dinasti Romanov ini runtuh pada awal abad ke-20, tepatnya ketika dipimpin oleh Tsar Nicholas II yang berkuasa sejak tahun November 1894 menggantikan ayahnya Alexander III. Nicholas belum matang untuk menjadi pemimpin atau menjadi tsar karena kematian ayahnya yang mendadak. Nicholas II menikah dengan Alix of Hesse, cucu dari Ratu Inggris Victoria I. Dari pernikahan itu dia dikaruniai 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, yaitu Olga yang lahir pada tahun 1895, Tatiana 1897, Maria 1899, Anastasia 1901, dan si bungsu lelaki yang digadang-gadang akan menjadi pewaris tahta yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1904 yang bernama Alexis. Kehidupan mereka sebagai seorang keluarga kerajaan sangat dihormati waktu itu. Kehidupan mewah dan istana megah menjadi milik mereka. Kepemimpinan Tsar Nicholas II diuji ketika pada tahun 1904 terjadi perang antara Rusia dan Jepang untuk memperebutkan kota Port Arthur dan Jazirah Liadong. Rusia mengalami kekalahan dan memicu revolusi Rusia pada tahun 1905. Kekalahan itu dianggap sebagai ketidakbecusan Tsar Nicholas II dalam memimpin Rusia. Untuk meredam revolusi, maka Tsar Nicholas membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Duma, tapi Tsar membubarkannya. Keadaan ini membuat rakyat semakin muak dengan Tsar Nicholas II. Saat itulah Partai Komunis mulai mendapat dukungan rakyat karena dianggap peduli pada buruh dan rakyat kecil. Pada tahun 1914 terjadi Perang Dunia Pertama. Rusia ikut dalam peperangan tersebut dan berada pada blok yang kalah perang. Keadaan tersebut berdampak buruk bagi Rusia. Terjadi kelangkaan pangan dan runtuhnya mental para tentara karena selalu kalah dalam perang melawan Jerman. Keadaan Rusia semakin parah ketika Partai Komunis Menshevik dan Bolshevik sengaja membuat suasana semakin panas. Terjadi kekacauan di mana-mana waktu itu. Lalu pada Maret 1917, revolusi pecah di kota Saint Petersburg atau kota Petrograd waktu itu. Revolusi tersebut mengakibatkan lengsernya Tsar Nicholas II dari kursi kekaisaran. Pemerintahan transisi berada pada kekuasaan Partai Komunis Menshevik yang lebih moderat. Tetapi pada bulan Oktober, terjadi perampasan kekuasaan secara bersenjata oleh Partai Komunis lainnya yang beraliran lebih keras, yaitu Bolshevik pimpinan Lenin. Lengsernya Nicholas II dari tahtanya membuat dinasti Romanov yang beraliran Kristen Ortodoks dan telah berkuasa selama 300 tahun, akhirnya digantikan oleh Partai Komunis keras Bolshevik, pimpinan Lenin sang pendiri Uni Soviet. Lalu bagaimana nasib Tsar Nicholas II dan keluarganya? Pada awalnya, keluarga kerajaan Tsar Nicholas meminta suaka pada Inggris dan Perancis, namun ditolak. Lalu pemerintahan transisi Rusia yang waktu itu masih dikendalikan faksi Menshevik yang komunis moderat, membawa keluarga kerajaan ke kota Tobolsk di pegunungan Ural untuk menjauhkan mereka dari gelombang revolusi, dan rencananya akan dikirim ke negara yang netral pada musim semi pada tahun 1918 lewat Jepang. Menunggu musim semi, keadaan keluarga Tsar Nicholas masih damai di kota Tobolsk. Keadaan dalam negeri Rusia waktu itu sedang berkecamuk perang saudara antara golongan bangsawan dan kaum rakyat jelata. Tsar Nicholas II masih mendapat pamor di kalangan bangsawan. Karena takut akan kembalinya sang Tsar, maka pasukan komunis Bolshevik membawa Tsar Nicholas II dan keluarganya ke kota Yekaterinburg pada tanggal 30 April 1918 dan ditahan di sebuah rumah 2 lantai milik seorang teknisi militer bernama Nikolai Nikolayevich Ipatiev. Dari sinilah kisah tragis keluarga kerajaan Tsar Nicholas II dimulai.
Pada hari itu, tanggal 17 Juli 1918, pukul 2 dini hari, pasukan Bolshevik membangunkan Tsar Nicholas II, keluarganya dan para dokter beserta pengasuh anak. Mereka diminta berpakaian rapi karena akan dilakukan sesi foto katanya. Tsar Nicholas bersama istrinya Alexandra, semua anak-anak mereka, 3 pelayan dan dokter pribadi, digiring menuju ke ruang bawah tanah berukuran 6 x 5 meter. Tsar Nicholas menggendong putra bungsunya Alexei. Setelah sampai di ruangan tersebut, Ratu Alexandra menanyakan kursi untuk duduk. Lalu Yurovsky, sang komandan eksekutor, memberikan 2 buah kursi. Ketika Alexandra dan Alexei duduk, para prajurit eksekutor masuk ke ruangan itu. Lalu Yurovsky mengumumkan bahwa Nicholas dan keluarganya dijatuhi hukuman mati atas perintah Deputi Pekerja Soviet Ural dan langsung menembaki semua yang ada di ruangan itu. Tsar Nicholas yang pertama kali tewas setelah ditembak 5 kali di bagian dada oleh Yurovsky. Keempat putrinya, Anastasia, Tatiana, Olga, dan Maria, tidak langsung meninggal waktu itu karena peluru tertahan oleh perhiasan di balik pakaian mereka. Lalu para prajurit menggunakan bayonet menikam tubuh mereka hingga meninggal. Begitu juga dengan anak bungsu Tsar Nicholas yang waktu itu masih merintih, langsung ditembak kepalanya hingga meninggal. Selain itu, mereka juga mengeksekusi pelayan, juru masak, sopir, dan dokter pribadi keluarga Nicholas II. Setelah semua dipastikan tewas, mereka semua dibawa ke sebuah tambang, sekitar 14 km dari Ekaterinburg. Tubuh mereka yang tak lagi bernyawa disiram bensin dan dibakar. Tulang belulang disiram cairan asam agar hancur. Kemudian yang tersisa dilemparkan ke lubang tambang dan ditutupi dengan tanah. Komunis memang kejam, guys. Setelah Uni Soviet bubar pada tahun 1991, tepatnya 73 tahun setelah kematian mereka, dilakukan investigasi, penggalian dan identifikasi tes DNA terhadap tulang belulang mereka. Keluarga Tsar Nicholas II dimakamkan kembali di Katedral Saint Petersburg, dan kelimanya diangkat sebagai orang suci oleh Gereja Ortodoks Rusia pada tahun 2000. Itulah kisah tragis keluarga Tsar Nicholas II dan keluarganya, dinasti terakhir Wangsa Romanov yang pernah berkuasa di Rusia.